Apa jadinya ketika kita melihat sampah yang menumpuk terus menjadi sebuah karya seni yang menakjubkan bahkan spektakuler. Luar biasa ya. Bersama saya Gus Peng. Selamat datang di podcast Cah Kerjo. Baik, halo semuanya. Selamat datang di podcast Cah Kerjo dan kali ini saya kedatangan seorang seniman, ya bisa dibilang dia adalah seorang seniman street art atau bisa dikatakan dengan nama lain ngorek-orek tembok itu loh, atau vandal yang mempunyai ya cerita-cerita yang inspiratif. Sekali lagi selamat datang Mas Adit Dudelman. Halo Halo. Mas Tos. Apa kabar nih Mas Adit? Baik Mas, Alhamdulillah. Kegiatannya apa ini hari ini? Sekarang kegiatannya ya masih gambar aja sih. Gambar, Sepedaan masih? sepedaan masih. Sekarang tambah jalan-jalan. Wah, Ya, luar biasa loh. sambil memetakan tembok-tembok yang kosong. Asik. Itu pojok beteng wetan masih kosong. Wah, Waduh. Mas Adit, boleh cerita sedikit nggak? Mas Adit ini mulai menggambar, terus menyukai dunia seni rupa itu sejak kapan? Mungkin Oh, diceritain dikit lah supaya kita tahu siapa loh Mas Adit dengan ya. gambar yang warna-warni, pastel dan berbagai macam itu loh. Eh, aku dulu suka menggambar itu sebenarnya iseng nih Mas. Hmm. Dulu iseng suka coret-coret. Hmm. Semua yang terlihat kosong Hmm. sering tak tambahin gambar walaupun gambarnya nggak tahu gambar apa, Hmm. termasuk meja sekolah. Oh ya 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 Terus ya. sampai sempet dimarahin gurunya tapi yo tetep tak terusin, tak penuhin mejanya Hmm. itu. Terus motivasi Mas Adit itu tuh apa sih ketika melihat ruang-ruang kosong terus menjadi seni rupa? Katanya sih sejak Hmm, tahun 2005 ya. Itu ya sudah mulai coret-coret gitu ya. sebenarnya dari 2000-an sih, tahun 2000-an Hmm. kenal namanya cat semprot. Nggak ditukar dua bos, seribuan gitu. Waduh, Waduh. susuk. Tahun 2000-an aku kenal cat semprot Oh, oh. karena di dekat rumah itu dulu ada toko jualan stiker. Heeh, Dia display cat semprot, heeh, harganya dulu masih 14.000 itu 400 mili, hmm. ya lumayan lah. Nah rumah kan deket pasar, nah di pasar itu aku belajar ngorek-ngorek tembok. Awalnya dari situ ya. Nah sama beberapa teman kampung, nah teman Hmm. kampung itu nulisnya nulis geng, tapi Oh. di situ aku gambar dan tak tinggali namaku Adit ngono kuwi. Belum pakai doodleman gitu ya. Belum, Oh. belum. Itu bisa diceritakan sedikit ya. Doodleman itu apa maksudnya? Doodleman ya itu tadi apa ya, kebiasaan coret-coret. Hmm. Bahkan ini kertas ujian Heeh. itu dulu tak coret-coret Oh. karena ya nggak, tangannya nggak bisa anteng itu loh, Oh. Aktif terus gitu ya. aktif. Nah, Ya ya ya. Ini Mas Adit, dengar-dengar loh. Mas Adit ini sekarang bekerja di salah satu sekolah menengah pertama ya. ya Kok bisa gitu loh dari vandal ngorek-orek gitu jadi guru SMP? Apa guru SMP itu di bidang apa juga sama seni rupa seni gitu? rupa. Oh, Mm-mm. nggak melenceng matematika gitu? Oh, enggak, Oh enggak ya? raiso. Itu gimana ceritanya Mas Adit kok bisa mak apa ya perjalanannya bisa sampai menjadi seorang guru SMP itu? Ya itu tadi berangkatnya dari aku dulu sempet nongkrong pang-pangan tuh loh. Nah Hmm. tahun-tahun awal-awal SMA kan, di SMSR kan lagi Oh gayeng-gayengnya. SMSR ini. Oh, lagi Hmm. gayeng-gayengnya pang-pangan tuh toh. Hmm. Nah, suatu ketika aku nonton TV pada waktu itu malam-malam, nggak tahu liputan apa gitu. Ada seorang dosen Hmm. skinhead Hmm. itu ngajar di kampus. Oh luar biasa ya. Terinspirasi dari itu. Terinspirasi dari itu. Dan Mas Adit yang pang-pangan terus melihat ada seorang dosen skinhead. tapi skinhead. Heeh. Nah, Jadi terdorong untuk mengajar seni rupa di SMP gitu ya.
ya belum ke situ sih, tapi dulunya cuman ya harapannya besok pengennya jadinya seniman, pengen jadi seniman. Bahkan di buku apa lulusan sekolah itu SMP buku kenang-kenang itu, Ya, yang lain teman-teman tuh cita-citanya pengen jadi orang ya, sukses, ya. pengen jadi dokter, Mas Adi sendiri pengen apa? FYP? seniman, Oh, tak kirain FYP ya. pengen jadi seniman. Cita-cita. Waduh, Mas Adit, ini kan tadi ngobrolin masalah cat semprot ya, yang identik ditaruh di tembok. tembok. Itu pada tahun 2000-an itu kan ada fenomena namanya kan graffiti ya. Ya, Itu bedanya graffiti sama bomber itu apa? Kan sama-sama menggambar, melukis di tembok publik ya. ya. Itu apa menurut Mas Adit? Bedanya bomber dan graffiti itu nggak ada bedanya, sama aja. Cuman bomber itu adalah pelakunya Mm-mm. mengebom tembok itu dengan Oh, graffiti. Nah, dengan kata lain vandal, oh gitu. ngebom, nah, istilahnya Oh, ngebom. jadi memang kata-kata itu saling keterikatan gitu ya. Ya, Gambarnya namanya graffiti, pelakunya bomber, bomber, terus vandalnya itu vandalnya adalah adalah si pelakunya itu oh, melakukan halnya itu loh, melakukan. oh ya 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 betul betul. Betul. Ya ya bisa diterima lah, bisa digambarkan. Oh seperti itu ya. Mm-mm. Tapi intinya adalah seni melukis tembok jalan ya. Ya, bisa karena perkembangannya seperti itu loh. Jadi graffiti semakin ke sini semakin mulai berkembang dan bagus, akhirnya menjadi melukis tembok. Ya. Terus kenapa ya kok Mas Adi sendiri dengan nama tambahan Hmm, kayak Doodleman ya, nggak kayak mungkin apa gitu ya Adit semprot atau Adit apa gitu loh. ya ben keren wae Mas. Oh keren ya. Iya, ben ketok. Ya itu tadi dari latar belakang suka coret-coret, Hmm. terus tak pikir-pikir ya, oh dudel man wae lah. Ya. Oh jadi tidak Ben- ada eh, Itu loh nek wong nek seni rupa itu nek kayak apa seniman itu pasti di kata nama parapan itu loh. oh nama panggung. Nama panggung. Nah, Yes men ya ya. gepeng kakak. Oh gitu ya. Oh Nah, ya 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 ya. Berarti memang semacam ben payu. iya atau mungkin bisa bisa dikatakan brainstorming ya. Ya, Ya toh, kan kita udah branding nih, aku seorang mending. vandal. Tapi aku namaku harus pakai apa gitu. Iya, Oh iya ya. Sekarang Mas Adit masih sering orek-orek tembok nggak? Masih coret-coret atau mungkin terakhir di mana? masih ya, tapi intensitasnya nggak semasif dulu ya. Oh, Ya, karena guru tadi ya. ya nggak juga. Karena juga mungkin jam malamnya udah berkurang. Ya ya Biasanya ya. kan dulu setiap malam nongkrong gambar. Nah, sekarang kan mulai ya paling weekend Hmm. atau malah kalau pas ada waktu slow pagi gambarnya pagi. Kalau nggak punya konsep apa gitu ya. Oh Mm-mm. ya Mas Adit ini kan biasanya identik ya yang namanya vandal atau ngorek-orek tembok atau graffiti lah apa namanya. Ya, Hmm, aku bilang seniman jalanan gitu ya, ya, street art ya. Itu kan di kita balik lagi ya, flashback sebentar di era tahun 2000-an itu kan sering tuh dikejar-kejar sama polisi. ya. Nah, itu pernah nggak ngalamin seperti itu? Diceritakan dikit lah, Mas Adit. Berurusan ya dengan Ya, pihak berwajib lah. keamanan. Ya, Nah, kalau berurusan dengan keamanan itu ya beberapa kali bertemu, cuman hmm. bisa diselesaikan dengan diskusi dan dialog, Oh, musyawarah mufakat ya. musyawarah mufakat. Sih. Wong aku ora gawe elek, wong ameh ngambari ben apik. Tapi kan kadang-kadang ada yang tadi sampean bilang kalau yang namanya vandal itu kadang-kadang nama geng. Ya, Nggak ada yang ngorek-orek itu nama leluhurnya itu nggak ada ya. sale sapa Oh, ngono. oh, aku Mbah putune sapa ngono. titisan di Ponegoro nggak ada gitu ya. Ya, Kenapa loh kayak gitu? ya enggak juga. Maksudnya enggak kepikiran terus aku putune Diponegoro ya enggak. Enggak ya? Enggak. Malah kok caleg engko. Enggak seneng bani. Waduh, Mas Adi itu ternyata orangnya lucu ya. Padahal kalau gambar serius ya memang gambarnya tuh Lucu. warna-warni lucu. Ini aku mau nanyakan tentang street art dulu, karyanya Mas Adit yang sudah
menjadikan kota Yogyakarta bahkan petugas-petugas DHL itu, Mm-mm. ya toh? Bener ya, petugas DHL DLH. bener. Oh DLH ya, Mm, kebalik ya. kebalik. Nggak apa-apa lah. Ya namanya juga podcast. Salah Podcast. juga nggak apa-apa. Podcast juga masih idenya manusia kan Oh, gitu ya. oh. Ini loh maksudnya bisa mendatangkan petugas-petugas itu ketika Mas Adit menggambar tumpukan sampah itu. Itu kenapa loh? Inspirasinya dari mana Mas Adit menggambar itu sehingga bapak-bapak DLH itu datang dan langsung respon. Oh, itu Awalnya ceritanya awalnya awalnya ya. gimana? Aku kan nek kalau sore itu loh Mas. Heeh. Sore itu kan kadang sok sepedaan. Nyore sepedaan keliling ya kota lah area Malioboro Hmm. terus jalan ke Adalan. Nah, kan kalau pulang dari sepedaan tuh pasti berhenti di sekitaran jalan ke Adalan beli jajanan lah. Ya. Jajanan dan pasti menghabiskan sekitar 12.000 Hmm. untuk jajan di situ. Nah, lokasi penjualnya itu ada di agak masuk gang sedikit, tapi ujungnya jalan pas Gang itu. gangnya itu buat buang sampah. Hmm. Pas kemarin Hmm. rame sampai sekitar 1,20 m lah, 120 cm lah tingginya, Hmm. lumayan tinggi dan itu udah mulai mencair, Ya ya ya. mencair dan menimbulkan banyak lalat. Hmm. Nah dari situ aku kepikiran beli nggak ya? Hmm. Akhirnya nggak kebeli, Oh, nggak si jadi beli, makanan itu tadi. nggak jadi. Oh, karena ada tumpukan sampah, Oh, bahkan sampai sepanjang ada. jalan mikir, Oh, Mas aku, mikir kok nek aku ratuku, heeh. kok ning omah oleh-oleh apa? Hmm. Nah, tapi kalau aku beli, Hmm. aku nggak penyakit ning omah. Karena banyak lalat dan Nah, teman-temannya itu ya. takutnya itu kan lalatan mencok ning panganan itu. Iya iya iya. Nah, tapi satu sisi juga saya juga mesake bakul itu. Oh, kenapa? Lah nek 12.000 nek ada beberapa orang punya pikiran sama kayak aku 10 orang misalnya. 120.000. 120.000 Hmm. sehari itu dia nggak dapat omset 120.000. Hmm. Bahkan itu baru si lingkup kecil ya. Ya, 10 orang aja. Bayangin kalau 50 orang kan yo padahal laris, enak padahal makannya. enak, Oh, laris. itu inspirasi Mas Adit ketika merespon si sampah itu terus panjenengan gambar itu ya. Nah, itu malamnya karena pulang terus setelah gusar gitu apa Mas? Gusar ki ya gusar pokoknya aku sepanjang jalan tuh kepikiran terus Eh, beli nggak. Wah, nek nggak beli gini nek nggak tak beli nanti bakule ngene. hmm, Terus akhirnya apa yang harus tak lakukan ini? hmm. Akhirnya malam-malam keluar sendiri. Keluar, Bawa peralatan tempur. oh, beberapa. Terus berhenti di sekitaran Ngabean. Hmm, Tapi bukan di jalan keadalan tadi itu, ya ya yang ya. Ngabean. Karena di Ngabean itu ada beberapa tumpuan, sekitar 5 tumpuan di depan gang. Hmm. Ya wis tak respon semua itu. Itu gambarnya apa Mas Adit? Gambar karakterku. Heeh. Cuman ngerespon itu. Hmm. Respon. Tadinya juga nggak kepikiran ini akan direspon oleh DLH atau enggak, saya Hmm. nggak kepikiran juga. Hmm, hmm. Ngertinya ya karena tadi meluapkan jengkelnya itu tadi loh. Hmm. Jengkel kok yo doh iso doh nguwuh ngono loh. Nah, Hmm. akhirnya tak respon itu. Ya, Ternyata besok paginya hilang. sudah direspon. Dikoleksi. Wah, Nah, DLH luar le koleksi, biasa ya. dikoleksi. Ya ini berarti kalau saya pikir ya Mas Adit, ini ada pesan tersirat atau tersuratnya itu Hmm. menurut Mas Adit apa? Ketika malam sampean gambar, paginya sudah hilang. Eh, pesan ya, Heeh. pesan tersirat. Ya, ternyata memang mohon maaf ya, petugas atau yang berwenang di bagian itu tuh memang Hmm. harus dijawil gitu loh. Oh, memang harus disenggol gitu ya. Lho dap gek ndang Eh, ono masalah iki lho. padahal kan kalau dipikir secara logika ya Mas Adit ya. Ini ada pemerintah, terus ini ada petugas, Ya, terus ini ada masyarakat. ya.
kan saling keterkait. Pemerintah itu punya tempatnya, terus si DLH itu adalah petugas Petugas. untuk membersihkan, sementara masyarakat atau manusianya yang selain dua pemerintah dan antek-anteknya Hmm, itu manusianya sendiri seperti apa sih sebenarnya? Harusnya loh. harusnya ya harusnya nek itu tadi ya balik lagi ke masalah penutupan piungan. Iya. Piungan itu aku setuju. Hmm. Karena apa? Untuk merubah mindset masyarakat Jogja hari ini. Hmm. Wah, maka pang-pangannya Jogja hari ini. Wah, luar biasa. Superman is dead itu ya. United. Nah, em, agar mindset mereka tuh nek sampah tuh harus Hmm. dipilah gitu loh. Oh, ada plastik, Plastik sendiri. sampah Sebenarnya basah. plastik dan benda-benda yang lain yang kering itu nek menurutku ya juga nggak masalah. Karena itu Daur ulang bisa ya. didaur ulang, bisa dikumpulkan sendiri. Ah. Tapi yang jadi masalah kan sampah yang basah. Oh, apa itu? Menurut Mas Adit, sampah basah itu seperti sisa Sisa makanan gitu. makanan, terus kotoran-kotoran hewan, itu Heeh. kan sampah basah. Itu kan yang jadi pemicu masalah kenapa di Jogja jadi setiap kita melewat gang apa gitu Heeh. masih harum tuh. Oh, Nah, itu kasturi gitu ya. kasturi, ya mambu-mambu ngono kuwi lah. Oh, berarti memang yang harus dipikirkan sampah itu adalah malah sampah yang basah ya. Betul. Padahal kan sampah basah bisa jadi kompos. Nah, itu aku di rumah udah membuat Oh, sebelum melakukan aksi itu tetap riset dulu ya. sekitar 1-2 tahun sebelumnya udah melakukan Oh. istilahnya mencoba untuk karena di rumah juga ada masalah juga dengan sampah Hmm. basah. Hmm. Setiap mengumpulkan pasti dedeli tikus. Hmm. Nah, akhirnya mikir juga. Nah, karena aku ngajar di SMP terus ada kunjungan ke salah satu desa pengolahan sampah. Di situ aku ketemu Hmm. solusinya. Jawabannya ya. Jawabannya di situ. Ya, teman-teman, eh podcast Cah Kerja. Sebenarnya Mas Adit ini nggak cocok ya seni rupa ya. Kayaknya dia adalah profesor sampah mungkin ya. Karena lebih detail ke sampahnya daripada ketika membahas tentang seni rupa. Iya. Tapi kita balik lagi tentang seni rupa. Mas Adit, eh terus menurut Mas Adit nih, bagaimana peluang seni rupa, terutama street art, untuk terus berkembang di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Hmm. Karena kan anak-anak muda sekarang itu selain mereka bermusik, mereka juga melakukan aktivitas samping-sampingnya karena kesenian itu ada seni musik, Seni seni rupa, rupa sama seni tari atau tari. seni pertunjukan. Ya, Nah, itu gimana? Menurut Mas Adit loh. ya itu pilihan sih sebenarnya. Oh, Pilihan ya. Jadi memang ada teman-teman yang seni rupa main musik. oh Nah, gitu. kan banyak tuh dulu. Iya. Anak-anak seni rupa contohnya Jenny. Nah, Heeh. itu kan anak seni rupa main musik. Hmm. Nah, terus anak pertunjukan main musik contohnya Produk Gagal. Oh gitu Wah, ya. Oke. gagal lah. Lumayan. Lumayan. Kan itu anak pertunjukan. Terus ya kadang juga yang seni apa tadi musik juga main ilustrasi juga banyak. Oh, gambar juga ya, Gambar lebih ke juga seni ya rupa gitu ya. sebenarnya itu pilihan sih Mas. Hmm. Pilihan kita mau melakukan yang mana. Hmm. Apakah mau nyambi yang lainnya atau memang fokusnya di seni rupa atau di seni musik atau nari Apapun gitu ya. apapun bisa dilakukan. Terus ada pertanyaannya agak sedikit bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Ya, Uh, what do you do for a living? ya kalau aku sebenarnya nggak living juga sih. Masih banyak yang harus tak lakukan. Oh gitu ya. Memang sih kalau ngomongin masalah living sih ya harus banyak berproses katanya gitu ya. Iya, Tidak akan seperti ketemu tawon terus kena kentup gitu. kentup itu terus besar kepala akhirnya tidak bergerak kan seperti itu Iya. ya. Nah, aku sekarang misalnya ya kayak kemarin sampah yang saya lakukan itu ya besok akan apa lagi yang harus tak lakukan lagi gitu loh. Hmm. Selain merespon sampah dengan menjadikan itu instalasi karya seni, Hmm. itu juga nanti akan berimbas kemana nih?
mau apa ya wing sampai sampah tok gitu loh. Hmm. Nggak ada punya cita-cita kok Mas Adit pengen bikin museum sampah gitu. Wah, Wah, luar wih, biasa loh. ning alun-alun. Oh iya, karena memang yang namanya sampah itu ada revolusinya, ada renesanya. Hmm. Kadang-kadang sudah renesan, sudah revolusi, masih ada penjajahnya kan gitu. Ya iya. Repot ya. Ya nggak mungkin lah nek bikin museum. Ya itu buat cerita aja sih. Pernah bikin karya, Hmm, merespon sampah hmm, dijadikan instalasi terus hmm. ya ke depannya nanti ya beda lagi. Apa yang yang ada dalam pikiran terus apa yang jadi pengalaman hari ini kan Hmm. bisa jadi karya. Kalau ada pertanyaan gini Mas Adit, ketika seni menghidupi atau menghidupi seni gitu loh, itu menurut Mas Adit loh, itu Hmm. seperti apa sih menghidupi seni atau seni menghidupi kan itu? Gimana gimana? Kalau yang gua tak pegang teguh loh. Waduh, Karena aku yakin yang tak pegang terus aku yakin dari yakinku teguh itu. waduh Waduh, mah menginginkan waduh. cipta. Ya yang tak pegang itu menghidupi seni. Hmm. Karena Kenapa kenapa? ya karena memang menurutku ya seni yang tak lakukan ini modalnya banyak. Oh ya Piye ya ya ya. carane ya gimana caranya untuk agar karyaku ini tetap hidup gitu loh. Jadi nggak Hmm. cuman sekedar hobi. Ya. Ya sebenarnya sama sih dengan teman-teman disiplin ilmu seni yang lain itu kan bagaimana hidup hidup berdampingan dengan seni. Hmm. Ya kerja, Ya kerja, ya ya kesenian. kesenian, ya kerja. Nah Nah, gitu. Syukur-syukur kesenian bisa buat bekerja. nah Kan lu enak. luweh oks ya. Ya, Ya ya ya. Mas Adit, saya mau tanya lagi nih. Setiap Mas Adit itu bikin karya, itu apakah dikonsep dulu atau ketika sudah ketemu dengan alat yang namanya cat semprot itu langsung terinspirasi, langsung menggambar, maksudnya kayak spontan gitu, hmm, atau memang sudah ada kiat-kiat atau apa lah ide-ide dasar yang akan atau konsep lah bahasanya. ya, Apa seperti itu, spontan atau konsep itu? uhui, wah, komeng. Wah, ya Ya ya. sebenarnya aku nek biyen biyen ki nek gambar ki nggak pernah mikir konsep. Oh, Biasanya itu malah jalan dulu, mm-mm. jalan dulu, Observasi ketemu gitu. nggak observasi malah nek observasi kan niat, Ah, kira niat, melaku tok no ya. melaku tok nemu tembok atau benda apa yang kira-kira itu bisa nih direspon. Hmm. Nah itu biasanya aku malah langsung ketemu apa gambarnya mau dibikin apa nih, Hmm. langsung dapat. Gara-gara melihat bentuk temboknya. Heeh. Oh, Tapi juga ada yang di konsep juga ya. dikonsep dari Hmm. rumah terus nanti digambar karena biasanya itu gambar-gambar yang di spot-spot clean. Hmm. Nah, misalnya kayak tembok Di tengah pemilik kota. pemilik rumah apa gitu. Oh, Nah, itu harus direspon. disuruh gambarin ya harus tak sket dulu. Ini ngomong-ngomong Mas Adit, ini lagi mengerjakan proyek apa atau akan mengerjakan proyek apa gitu? Kalau yang lagi tak kerjakan nih ada dua sih, yang satu yang baru jalan. Sebenarnya jalannya bareng, Hmm. cuman nggak tahu nanti rilisnya kapan. Bukan lagu tapi nek rilis Hmm. ini apa merchandise. Oh, merchandise. Apa itu Merchandise. apa itu? Merchandise-nya dalam bentuk t-shirt sama kemeja. Oh, ini semacam collab gitu ya? Heeh, Sama apa sama corporate atau mungkin atau sama band oh band apa bandnya? Segidok. Oh, Sagidok. Mm. Ya ya ya, itu Mas Adit menggambar terus akan diaplikasikan ke merchandise gitu. Ah, yang kemarin kan gambar di Dogios yang baru itu. Oh ya. Terus eh karya yang ada di situ Hmm. diaplikasikan ke merchandise. Wah, luar biasa tuh. Dari tembok sampai ke kaos. Oh, Nggak pernah berpikir yang akan jadi media itu apa? Kayak sepatu pernah, sepatu. Collab sepatu dengan sepatu gitu. kalau collab belum, tapi
dari temen yang dia produksi sepatu terus suruh gambarin ada. Hmm. Tapi untuk collab belum kalau sepatu. Ini Mas Adit, saya mau nanya ini. Dari tadi tuh udah mau tak tanyain tapi tak tahan-tahan. Heeh. Biar nanti kan pertanyaan itu bisa linier, gitu, bisa semuanya Hmm. enak. Fenomena yang terjadi di Yogyakarta kan sekarang banyak anak-anak muda itu melakukan seperti yang Mas Adit lakukan. Ya. Mas Adit sendiri merasa nggak sih aku tersaingi atau mungkin iki swaya cah enom. Hmm. Itu gimana Mas Adit? Eh, nggak mikir juga sih ke situ. Oh. Cuman ya satu tadi ya. Eh, apa yang saya lakukan kalau bisa bedani mas. Hmm. Bedani dari yang Biar lainnya. variatif gitu ya. Ya karena menurut buku yang tak baca dulu. Apa Bu baca Bu eh, apa? Dulu memang ya sekitar tahun 2008-an itu kan ada salah satu temen yang dia itu punya buku oleh-oleh dari luar. Hmm. Ada beberapa buku dan itu bukunya mubeng. Hmm. Disilih kono, disilih kene. Nah, kebetulan pas jatahku itu tahun 2008. Hmm. Tak pinjem, tak bolak-balik bukunya ternyata street art itu enggak cuman graffiti tok. Apa aja? Ternyata banyak macamnya. Salah satunya merespon ruang yang kecil Hmm. dengan misalnya stiker. Terus nah, tadi sampah. Oh, Itu dari buku yang tak baca itu. Dari ya. membaca buku terus ternyata eh, bisa toh banyak apa ruang-ruang yang bisa direspon. Hmm. Pohon pun bisa jadi karya seni. Hmm. Tapi apa nggak ngerusak lingkungan Mas Adit? Maksudnya kayak pohon ya. Maksudnya ketika pohon gede terus tiba-tiba Digambari enggak Heeh. dipakai gambar, tapi Oh, pakai instalasi oh instalasi ya. rajut. Oh ya ya Jadi ya. pohonnya dibalutin rajutan. Hmm. Tapi kalau ngomongin masalah street art tuh memang banyak sih variannya. Banyak, iya. Kayak pengamen jalanan pun adalah Street street art, art ya kan gitu. breakdance tuh Iya, di jalan tuh dulu tuh juga iya. street art. Iya makanya kan tapi identik sih kalau nama street art itu mesti vandal dan Pandal, graffiti ya. coret-coret. Mm. Luar biasa. Terima kasih loh Mas Adit loh. Signature karya. Nah, itu maksudnya piye ya? Aku harus menanyakan apa nih sama Mas Adit ya? Jadi mungkin aku mau nanyakin masalah signature karyanya itu. Maksudnya Hmm. pesan-pesan atau mungkin muatan-muatan apa sih yang ketika Mas Adit itu membuat sesuatu dan yang tadi sudah kita omongin sudah Hmm. direspon bahwasanya sampah. Ya. Itu apa Mas Adit? Signaturenya sebenarnya kan yang saya angkat kan tentang karakter, Hmm, karakter gambar kartun, hmm, mungkin bentuk yang apa ya? eh nah kalau aku membicarakan itu adalah monster, hmm. monster-monster yang hidup di kota. Oh, Nah, gambar-gambarnya Mas gambar-gambar Adit itu itu ya. adalah monster-monster yang ada di kota. Hmm, Yes, ya apa istilahnya merepresentasikan bentuk-bentuk orang yang ada. Ini loh, jadi eh, gambarku itu hmm. kenapa warna-warni itu juga ada maksudnya. Oh, apa itu apa? Nah, kalau gambar warna-warni itu kenapa warnanya kok mencolok Ya terus pastel-pastel gitu ya. pastel-pastel terus ada yang fluoresen gitu kan. Hmm. Itu kan terus gambarnya di lingkungan kayak perempatan Hmm. terus di tengah kampung gitu. Itu kan harapannya kan biar menghibur orang. Oh, mungkin ada daya tarik sendiri karena Mas Adit memakai pilihan-pilihan warna yang Ya, mencolok. heeh, Ya istilahnya nyolong fokus lah. nyolong fokus Seperti ya. itu ya mungkin ya. Ya itu mungkin kalau ya harapannya adalah orang ketika orang pulang kerja itu kan pasti udah bunek loh. Hmm. Nah kalau aku gambarnya di situ protes misalnya Hmm. turunkan harga BBM gitu. Hmm. Lah orang yang lewat kan ya mikir tuh, oh Hmm. BBM wis kene kerjane adoh, BBM saiki wis ora BBM SIM, saiki WhatsApp. Ah, ngono nah kae ya. Sunda Seperti micat itu kan. ya. Oh, berarti memang
memang apa namanya Mas Adit itu pilihan-pilihan warna kan biasanya cuman hanya akan menggambar realis. Ini Hmm, kan kartun. kartun. Mm-mm. Terus yang tak tampilkan tuh, nah kalau sekarang kalau dulu ada giginya, yang Heeh, ciri khasnya itu. Kalau heeh. sekarang giginya itu tak tak singkirin dulu sementara. Oh, Nah, terus disimpan dulu ya, belum simpan waktunya. dulu belum waktunya. Oh, Sekarang mata-matanya dulu. ya, ya, Nah, ya, itu ya. mungkin itu yang menjadi ciri khasku sekarang. Satu lagi pertanyaan, udah berapa titik yang ada di Yogyakarta ini yang Mas Adit gambar? Dari tahun 2005. Ya dari tahun 2005. Waduh, Berapa ada ya kira-kira aja lah, ya ratusan, ratusan ya. ratusan. Bahkan sampai kan di Jogja sendiri ada satu kota, ada 4 kabupaten. Bahkan di 4 kabupaten sudah digambar juga. Di Mama kan kayak di Kota Wonosari. udah, Oh, kota jelas ya. Sleman ya deket oh, toh. oh, Bantul ya sekitaran oh, sekolah kampus juga. ya Kulon Progo lupa ya. Pernah ya? Pernah kita Kulon pernah ya. Progo. Berarti Yogyakarta sudah Gunung Kidul udah. dihiasin dengan doodleman semua ya. Ya, Oke, terima kasih Mas Adit ya. Jadi obrolan hari ini kita belajar bagaimana seni nggak hanya cuman berbicara masalah kreativitas, tapi juga berdampak sosial ya. Contohnya yang sudah dilakukan oleh Mas Adit, Doodleman. Dan Mas Adit juga bisa membuktikan bahwasanya seni bisa menjadikan media perubahan. ya, Terima kasih Mas Adit ya sudah datang di podcast saya, podcast oke. Cah Kerjo, Ya, yang notabene adalah semuanya bekerja, kerja. berdoa dan berbuat baik. Baik, terima kasih Mas Adit ya sudah berbagi cerita inspiratifnya. Semoga karya-karya Mas Adit menginspirasi banyak orang. Amin. Cuman sebelum kita menutup obrolan ini, mungkin Mas Adit ada sedikit satu pesan atau mungkin apa ya bahasanya? Closing statement lah ya. Closing Silakan statement. Mas Adit. Eh, apa ya? Berkarya dengan baik. Hmm, tuh berkaryalah dengan baik. Nah, Luar biasa ya. Wah, tak kira ada tambahannya berkarya dengan baik. ya wis. Oke. Terima kasih. Saya Gus Peng. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Podcast Cah Kerjo. Oke, terima kasih sudah mengikuti podcast Cah Kerjo. Jangan lupa tetap kita ketemu lagi di episode-episode yang lain bersama dengan narasumber yang oke. Dan jangan lupa kalau pengen ketemu dengan atau ngobrol lagi dengan Mas Adit bisa kepoin sosial medianya ya. @aditdoodleman dan jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Saya Gus Peng. Selamat. Selamat.